Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya? Dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari dan sedikit mengkritisi terkait acara Jatma yang kemarin pada tanggal 10 Agustus itu diadakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam acara tersebut, Pak Lutfi bin Yahya itu mengundang presiden, mengundang eh, petinggi TNI dan juga mengundang Kapolri. Tapi presiden tidak datang, Kapolri tidak datang, petinggi TNI juga tidak datang. Ini sebuah potret bahwa Pak Lutfi bin Yahya yang menyelenggarakan acara tersebut dengan tujuan untuk menunjukkan taringnya di hadapan publik ternyata gagal dan tidak sukses dalam menunjukkan taringnya. Namun ada satu fenomena yang sedikit saya pengen kritisi, di mana dalam acara tersebut tampak hadir Menteri Agama yaitu Bapak Kiai Nazaruddin Umar, kemudian ada Nusron Wahid, kemudian ada Bapak Fadlizon. Ini saya pengen mengkritisi dari Menteri Agama, di mana Menteri Agama ini adalah salah satu orang yang masuk dalam jajaran kepemimpinan Suriah di PBNU, di elit NU. Sementara dari NU sendiri sudah membuat pernyataan bahwa seluruh warga Nahdlatul Ulama ini dilarang menghadiri acara doa kebangsaan yang diadakan oleh Jatma. Tetapi Bapak Nazaruddin Umar ini justru menghadirinya. Menurut saya ini tidak etis. Kenapa tidak etis? Ketika diundang oleh Jatma, beliau hadir. Sementara pada saat diundang oleh Jatman di pada kesempatan yang lalu itu tidak hadir. Ini kan terbalik. Saya tidak akan mengomentari terkait Fadlizon atau Bapak Nusron Wahid karena mereka lebih cenderung seorang politisi. Jadi seorang politisi ini susah ketika dikomentari dan dikritisi karena hari ini ngomong A, nanti sore bisa ngomong Z. Jadi seorang politisi itu di mana di situ eh, ada keuntungan ya dilaksanakan. Ini menurut pandangan saya. Tapi yang saya garis bawahi ya itu Bapak Nazaruddin Umar itu pimpinan NU loh, masuk dalam pimpinan elit NU, di mana NU sudah tegas melarang seluruh warga Nahdlatul Ulama menghadiri acara Jatma tersebut. Kenapa NU sampai melarang seluruh warga Nahdlatul Ulama menghadiri Jatma di Masjid Istiqlal kemarin? Tentu ada alasan. Jadi munculnya organisasi Jatma ini sebuah bentuk kekecewaan dari pendirinya, di mana pendirinya yaitu Bapak Lutfi bin Yahya ini orang yang sudah 20 tahun lebih memimpin organisasi Jatman. Dia sudah keenakan, sudah terlanjur
nangkring di posisi elit sebagai pimpinan Torekoh yang di bawah naungan NU. Jadi seakan-akan bahwa Jatman itu miliknya Bapak Lutfi, sehingga ketika disuruh turun, ini ya terasa ogah, dan memang ogah, sehingga harus terpaksa diturunkan dan diganti oleh Bapak Kiai Halwani. Nah, dari situlah Pak Lutfi bin Yahya itu eh, kecewanya memuncak, sehingga membentuk satu organisasi baru yang bernama Jatma. Alih-alih mengatasnamakan organisasi yang paham Ahlussunnah wal Jamaah, ini menurut pandangan saya, Pak Lutfi bin Yahya itu punya satu tujuan, yaitu pengen merebut hati warga NU. Jadi dia sudah terlanjur eh, disanjung, dihormati, dan dianggap sebagai tokoh sufi serta tokoh torekoh. Ketika turun dari jabatan Jatman, ini kehilangan taringnya. Sehingga yaitu membuat organisasi Jatma. Dan Jatma itu bukan berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Maka ketika PBNU melarang seluruh warga NU menghadiri acara Jatma kemarin, ini sudah tepat. Kemudian saya juga pengen mengkritisi Bapak Lutfi bin Yahya, di mana Pak Lutfi bin Yahya adalah tokoh yang terbranding atau brandingnya sebagai ulama sufi sedunia dan juga ahli torekoh. Ini ketika membuat organisasi Jatma ini sangat berseberangan dengan paham torekoh dan paham sufi itu sendiri. Di mana orang yang disebut memahami torekoh dan memahami ajaran sufi ini tidak suka hamul. Hamul itu ketenaran, jabatan. Tapi ini terbalik. Orang yang brandingnya ahli sufi, ahli torekoh, tapi tampak jelas haus posisi, haus kedudukan, haus kehormatan. Ya walaupun dalam ceramah kemarin mengatakan bahwa zikir yang diadakan Pak Lutfi bin Yahya itu dalam rangka mempersatukan bangsa, doa untuk bangsa. Dia tidak mau Indonesia ini terpecah belah. Terus pertanyaan saya, siapa yang memecah belah? Bukankah Pak Lutfi sendiri yang memecah belah? Mestinya ketika memang pengen membesarkan NU, pengen menjadikan Indonesia tambah maju, kenapa harus membuat organisasi baru yang bernama Jatma? Ya tinggal NU dibesarkan bareng-bareng saja, Jatman dibesarkan bareng-bareng. Untuk membesarkan Jatman bersama-sama ini tidak harus Pak Lutfi menjadi ketua, karena sudah 20 tahun lebih ini menjadi ketua, apa belum marem, apa belum puas, sehingga ketika tidak menjadi apa-apa di Jatman lantas berujung kecewa, kemudian membuat organisasi baru Jatma, yang di situ justru memecah belah warga NU. Itu membingungkan warga NU, membingungkan para penganut toreko. Mau mengikuti yang mana? Apakah torekohnya Pak Lutfi bin Yahya atau torekohnya Bapak Halwani? Jadi gembar-gembornya Pak Lutfi yang mengatakan kita jangan mau dipecah belah, ini justru Pak Lutfi sendiri yang memecah belah warga NU. Jadi suka memutarbalikkan fakta. Tapi alhamdulillah Presiden tidak hadir, Kapolri tidak datang, dan
petinggi TNI enggan menghadiri. Ini satu bukti bahwa Jatma ini tidak diakui. Ya menurut saya acara kemarin itu tidak sukses. Jadi Pak Lutfi bin Yahya ini gagal menunjukkan taringnya di hadapan publik, khususnya di kalangan warga Nahdlatul Ulama. Karena yang digadang-gadang Pak Prabowo itu datang, Kapolri datang, petinggi TNI datang, ternyata tidak datang. Dan pandangan saya ini selaras dengan admin dari channel KBN Nusantara, sehingga nanti akan saya tampilkan video dari admin channel KBN Nusantara yang menurut saya top. Beliau dengan tegas mengkritisi Bapak Nazarudin Umar, mengkritisi Nusron Wahid, kemudian mengkritisi Fadlizon. Tapi admin channel KBN Nusantara ini paling mengkritisi ya Bapak Nazarudin Umar selaku Menteri Agama sekaligus pimpinan Suriah di PBNU, yang mana NU sudah nyata-nyata melarang seluruh warganya menghadiri acara di Masjid Istiqlal tersebut. Tapi Pak Nazarudin Umar ini justru menghadirinya. Bahkan admin channel KBN Nusantara ini dengan tegas, kalau saya jadi ketua NU, jadi PBNU, maka saya pecat itu Nazarudin Umar jadi Menteri Agama. Nah, video dari pernyataan admin channel KBN Nusantara ini akan saya tampilkan setelah ini. Dan penonton silahkan tonton pernyataan menggebu-gebu dari admin channel KBN Nusantara. Anda masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU. Untung saja Presiden Prabowo tidak berkenan hadir. Untung saja Kapolri tidak hadir. Panglima TNI juga tidak hadir. Jadi menurut saya pengakuan negara dari sisi TNI dan Polri atas tidak hadirnya dalam acara tersebut menurut saya ini sudah ending lah. Sudah the end menurut saya tentang Lutfi bin Yahya di negara ini. Apa sebenarnya di balik acara zikir kebangsaan ikrar bela negara yang dihelat oleh LBY di Masjid Istiqlal Jakarta itu? Kalau menurut saya tidak lain, tidak lebih satu, tanyakan kepada menteri-menteri yang datang itu. Ada Nusron, ada Abdul Qadir Karding, ada Menteri Agama Nazarudin Umar, tiga-tiganya tokoh NU ini. Ada Menteri Zulkifli Hasan, ada Fadlizon. Tanyakan kepada mereka berapa duit, berapa uang yang disumbangkan untuk acara tersebut. Ya, sekali lagi tanyakan kepada mereka berapa uang yang telah disumbangkan untuk acara di Masjid Istiqlal tadi itu. Iya, dikira saya nggak tahu apa gimana? Ini acara-acara biar kebanggaannya Lutfi bin Yahya biasanya di Pekalongan itu, menggelar acara-acara beginian, mengundang menteri-menteri itu. Apakah gratisan mereka datang? Apa gratisan mereka diundang? Tanyakan sajalah kepada kementerian. Kalau perlu cek audit itu. Berapa uang transfer yang masuk untuk acara itu dari kementerian-kementerian yang diundang itu. Dari menteri-menteri yang datang. Untung saja Presiden Prabowo tidak berkenan hadir. Untung saja Kapolri tidak hadir. Panglima TNI juga tidak hadir. Menurut saya ini yang paling penting itu. Kalau menteri-menteri tadi lah nggak begitu penting menurut saya. Tapi yang sangat penting Kapolri, Panglima TNI, Presiden tidak hadir. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting, menunjukkan bahwa negara TNI Polri sudah tidak lagi seperti kemarin-kemarin. Biasanya kalau acara model begini ya itu tidak
tidak ketinggalan tuh. Apalagi kalau levelnya nasional biasanya ya selalu diunggul-unggulkan ya Kapolri sama Panglima TNI oleh Lutfi bin Yahya itu. Presiden gitu ya, biasanya selalu datang itu. Untung saja nggak datang. Jadi menurut saya pengakuan negara dari sisi TNI dan Polri atas tidak hadirnya dalam acara tersebut menurut saya ini sudah ending lah. Sudah the end menurut saya tentang Lutfi bin Yahya di negara ini. Ya apalagi Pak Prabowo tidak datang. Menurut saya the end menurut saya. Ya. Tidak ada gunanya menurut saya mau keluar-keluar seperti apa kalau tidak didukung oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Presiden. Biasalah, nggak ada ubahnya dengan ormas-ormas yang lain. Ya silakan, negara larangan juga nggak bisa, itu haknya. Tapi bagi tokoh-tokoh NU semacam Menteri Agama Nazaruddin Umar, khususnya Pak Nazaruddin Umar ini, Anda menurut saya berlaku tidak adil terhadap Nahdlatul Ulama. Anda masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU. Ya, Anda namanya masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU di elit NU. Tetapi mengapa pada acara pelantikan Catman Pusat di Purworejo beberapa waktu yang lalu, Anda tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil? Catman adalah banom resminya Nahdlatul Ulama. Anda seorang pengurus PBNU di jajaran Suriah, Rois loh ya, bukan main-main. Anda tidak hadir di Purworejo, acara banomnya sendiri tanpa keterangan. Tetapi mengapa pada acara yang dihelat oleh Lutfi bin Yahya, acara yang sejarah kelahirannya pembangkangan terhadap PBNU, Anda hadir? Anda tidak adil sebagai seorang pengurus Nahdlatul Ulama di level PBNU. Kalau saya ketua umum PBNU, kalau saya menjadi Gus Yahya Khalil Stakuf, tak pecat itu Menteri Agama. Karena telah menghina, merendahkan organisasinya sendiri. Ya. Telah menghinakan organisasinya sendiri. Organisasinya sendiri. Ada acara besar pelantikan Catman Pusat di Purworejo, di Pondoknya Mbah Halwani. Anda tidak datang. Tapi di acaranya keturunan imigran Yaman yang nyata-nyata telah membuat sejarah NU berubah. Sejarah pendiriannya. Tapi Anda datang. Maksudnya apa? Apakah Anda pertanda setuju rito sejarah berdiri NU dirubah seenaknya oleh tokoh keturunan imigran dari Yaman ini? Maksudnya apa? Ya kalau Nusron saya nggak bahas lah. Dia politisi. Begitu juga Abdul Qadir Karding yang penting dari menteri. Tapi kalau kelas Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menteri Agama, yang memang punya hubungan sebagai Menteri Agama, mestinya hadir di Purworejo. Atau kalau ingin menjaga perasaan pengurus Catman hari ini, perasaan organisasi sendiri, di Purworejo tidak datang, mestinya Anda di Istiqlal juga tidak datang. Masih menyebut Maulana lagi. Tahu nggak panjenengan Menteri Agama tahu artinya Maulana itu apa? Rajaku gitu. Anda mengakui itu benar juga raja, maksudnya gimana? Yang benar aja lah. Yang kedua, saya prihatin saya. Bagaimana mungkin Anda, para menteri ini datang, ada yang bertanda tangan MOU dengan Catman Lutfi bin Yahya ini. Maksudnya apa? Anda mestinya sebelum datang pelajari dulu sejarah munculnya berdirinya Catma oleh Lutfi bin Yahya ini. Kalau ingin tahu silahkan datang ke PBNU. Walaupun saya bukan pengurus PBNU, tapi saya kira PBNU pasti akan menjelaskan itu. Atau ke Catman hari ini di bawah komandonya Mbah Halwani Purworejo. Mengapa kemudian terjadi huru-hara, terjadi pembangkangan yang pernah diserukan oleh Lutfi bin Yahya kepada PBNU? Ketika PBNU mengumpulkan para pengurus Catman ketika itu waktu masih di tangannya Habib Lutfi itu. Itu sejarah awal. Ya, kemudian muncul akan mengadakan muktamar tandingan dan alhamdulillah gagal kemudian mendirikan Catman. Anda mestinya pelajari ini.
Kemunculannya sudah tidak sehat nih. Kemunculan Jatmas sudah nggak sehat. Ini memecah belah ulama-ulama NU, memecah belah warga NU, memecah belah para mursyid thariqah di NU. Kayak gitu kok masih bilang ikrar bela negara, masih bilang tega, kolu, mentolo, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Lo Anda sendiri tokoh. Membuat para mursyid thariqah bingung. Membuat para pengamal thariqah bingung. Karena Anda membuat acara-acara sendiri terkait Jatman, kemudian muncullah Jatmas seperti ini. Masih bilang, ikrar bela negara, jaga persatuan. Wahai bangsaku yang kuban, bangsanya siapa yang dibanggakan? Anda memang warga negara Indonesia, tapi kelahiran Anda, bangsa Anda, darah Anda, keturunan Yaman. Apakah yang dimaksud adalah bangsa Timur Tengah yang Anda banggakan, sehingga ketika ada acara-acara yang Anda lakukan selalu mengundang tokoh dari Timur Tengah, mengundang tokoh dari bangsa asing? Silakanlah kalau acaranya mungkin tentang Bahsul Masail atau diskusi ilmu agama, diskusi ilmu nasab Habib, silakan. Tapi kalau dalam konteks ikrar bela negara, ikrar bela merah putih, Anda mengundang tokoh bangsa asing apalagi Timur Tengah yang dirundung konflik berkepanjangan, ya, ada tidak tepat, melecehkan merah putih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian baru saja penonton melihat dan mendengarkan pandangan dari admin channel KBN Nusantara yang menurut pandangan saya juga saya sepakat dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh admin tersebut. Saya akhiri video ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.